Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang amat tak terhingga. Shalawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam A'ni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Sidik, mahasiswa semester 3 program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan hakikat peserta didik. Berbicara mengenai pengertian peserta didik, secara bahasa atau etimologi, peserta didik disebut dalam bahasa Arab sebagai tilmid, kemudian disebut juga sebagai thalib, yang artinya murid atau peserta didik. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, banyak dalam keterangan dikatakan kata thalib, diantaranya dalam hadis yang mewajibkan kepada kita untuk mencari ilmu, yang bunyinya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Kemudian pengertian peserta didik menurut para ahli, Samsul Nijar mengatakan peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan yang masih perlu dikembangkan. Kemudian menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian, Abu Ahmadi mengatakan peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Nah, dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah orang yang mempunyai fitrah atau potensi, baik secara fisik maupun psikis, yang perlu dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan pendidikan dari pendidik. Kemudian yang kedua yaitu hakikat peserta didik. Nah, setelah memahami pengertian peserta didik, yaitu peserta didik tadi dikatakan bahwa orang yang memiliki fitrah atau kemampuan dasar yang perlu dikembangkan. Nah, dalam proses pengembangan ini, peserta didik perlu guru atau pendidik. Anak didik merupakan raw material atau bisa disebut bahan mentah dalam proses transformasi di dalam pendidikan. Murid harus memiliki kesungguhan belajar dan memuliakan guru. Di dalam Islam juga memperkenalkan peserta didik adalah orang yang sedang berjalan, menyucikan diri, dan sedang berjalan menuju Tuhan. Yang paling unggul di dalam istilah ini yaitu kepatuhan murid kepada guru. Jadi, seorang murid harus memiliki adab yang baik,
karena di atas ilmu itu ada adab. Seorang murid harus patuh dalam artian harus taat terhadap guru dan harus bisa menjaga hubungan murid dengan gurunya agar selalu harmonis, serta murid dan guru harus memiliki hubungan yang searah. Dalam ilmu pendidikan yang seperti ini, pengajaran yang berpusat pada guru. Di dalam pendidikan, murid juga disebut dengan anak didik. Di sini mengandung pengertian agar guru yang menjadi pendidik bisa menganggap muridnya sebagai anak, dan guru bisa menyayangi muridnya seperti anaknya sendiri. Nah, jadi salah satu faktor anak didik dianggap sebagai kunci keberhasilan pendidikan dalam mencapai ilmunya agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi masyarakat luas. Peserta didik tugasnya yaitu mencari ilmu, menuntut ilmu sebanyak mungkin agar bisa bermanfaat bagi lingkungannya, bagi orang banyak, bagi negara, bagi bangsa, bagi agama khususnya. Nah, untuk mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat, seorang peserta didik harus memiliki sifat utama yang harus dimiliki peserta didik adalah harus mensucikan diri dan jiwanya sebelum menuntut ilmu. Harus menjauhkan dari perbuatan maksiat yang bisa mengotori jasmani dan rohaninya sehingga membuat sulit dan terhijab dari cahaya kebenaran atau hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setidaknya ada dua hal yang menjadi titik fokus perhatian peserta didik dalam mensucikan dirinya secara totalitas. Yang pertama, seorang peserta didik harus membersihkan dirinya dalam suci ruhaniyah, yaitu peserta didik harus menjauhkan sifat-sifat yang dapat merusakkan atau paling tidak dapat mengotori jiwa dan sucinya dirinya. Yang kedua, seorang peserta didik harus suci jasmaniyah. Dirinya harus bersih. Seorang peserta didik harus mampu menjauhkan dari dan mengosongkan makanan atau minuman yang tidak halal, yang tidak benar, baik dari segi jenis maupun dari sumber diperolehnya makanan atau minuman tersebut. Nah, jadi seorang peserta didik harus suci ruhaniyahnya dan suci jasmaniahnya agar bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat dari. Setelah kita memahami akhlak peserta didik dan apa saja yang harus dilakukan peserta didik sebelum mencari ilmu, kita juga harus mengetahui dimensi-dimensi peserta didik yang harus dikembangkan. Di sini ada dua dimensi yang harus dikembangkan. Yang pertama, dimensi fisik atau jasmani, dan yang kedua, dimensi psikis atau ruhani. Segi fisik atau jasmani manusia merupakan bentuk kasar manusia yang nampak, dapat diraba, menempati ruang dan waktu tertentu, dan mengalami perubahan dan pertumbuhan. Menurut Harun Nasution, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Nizar, menuliskan bahwa dari segi fisik atau jasmani, dimensi manusia atau peserta didik yang harus dikembangkan adalah potensi pendengaran, penglihatan, rabaan, penciuman, daya gerak, dan lain-lain. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi psikis atau rohani. Nah, aspek rohaniyah sifatnya abstrak dan tidak dapat direalitaskan. Hanya terlihat atau adanya aktivitas manusia. Nah, jadi terlihatnya itu oleh kebiasaan-kebiasaan dia ya. Al-Ghazali membagi roh kepada dua bentuk, yaitu al-ruh dan al-nafs. Al-ruh dan an-nafs.
Ar-ruh itu yaitu daya manusia untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya, dan mencapai ilmu pengetahuan. Dan an-nafs yaitu panas alami yang mengalir pada pembuluh-pembuluh nadi, otot-otot, dan syaraf manusia. Ia sebagai tanda adanya kehidupan pada diri manusia. Nah, jadi itu menurut Al-Ghazali bahwa psikis ada dua bagian, yaitu ar-ruh dan an-nafs. Nah, kemudian dimensi psikis atau rohani yang perlu dikembangkan pada seorang peserta didik, diantaranya yang pertama akal. Nah, jadi akal peserta didik harus dilatih agar selalu berkembang dan bisa memahami suatu masalah dengan akalnya. Kemudian akhlak. Nah, akhlak peserta didik juga harus dilatih agar bisa memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang mencontoh kepada Rasulullah. Kemudian ada juga sosial. Nah, sosial peserta didik juga harus baik karena sebagai makhluk sosial kita juga harus punya rasa toleransi, rasa saling menghargai dengan sesama manusia. Ini yang perlu dikembangkan oleh peserta didik. Masih banyak contoh-contoh yang lain, namun saya hanya menyebutkan 3 saja. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.